Ya, warga waras. Tamu kita kali ini adalah orang yang mengalami perubahan yang sangat positif. Karena sekarang dia lebih peduli sama dunianya. Semua dipikirin. Selamat menyaksikan. Sampurasun. Berhubung banyak yang protes Dani Ya. kemarin di episode Kang Soleh, kenapa sih ngomongnya full bahasa Sunda? Ya kami mah Beradaptasi Ya. dengan tamu. Ya. Nanti ada juga konten-konten yang isinya juga bahasa Indonesia. Ada. betul. Nah seperti kita yang episode kali ini, kita mendatangkan seorang teman yang juga orang Sunda. Jadi ayah ngomong Sunda deh. Fikri Rasta, Fikri Rahmat. Mana tenan kan masih ada jalan Fikri Rasta. Ya, ayeuna mah geus Fikri Rahmat. Fikri Rahmat. Sekarang ya. mah berusaha untuk bukan berusaha, Hijrah maksudnya sudah lah. Anda yang mulai berubah. hijrah kan. Lain produk teu asup-asup. Bagus. Dulu keren banget ya. Dulu keren banget. Idealis. Iya. Nggak peduli ada produk masuk. Ya, sekarang butuh duit. Itulah manusia itu berubah ketika sudah punya istri dan anak. Ya, pasti. Itu pasti, Pak. Tapi sebelumnya kita mau ucapin terima kasih untuk warga waras yang sudah bergabung di grup Telegram kita. Silakan kalau lo belum bergabung, silakan ada linknya di description. Kalau mau nyawer, ada di sini ada QR code traktirnya atau di Saweria. Dan kita juga mau ucapin terima kasih tentu saja untuk Ayami karena sudah menpresent mensupport kita dengan cemilan yang sangat amat tidak bisa berhenti. Betul sekali. Parah banget. Ya. Enak banget teman-teman kalau mau nyobain silakan makaroni by Ayami itu banyak store-nya ini. Dan juga bisa dipesan di Shopee Food dan juga di Tokopedia. Menurut lo yang dari tadi sudah ngemil banyak, bagaimana rasanya Ayami? Enak. Gue Enak. paling suka kulit sama makaroni. Kulitnya Kebetulan the kalau best. kulitnya tadi kita ambil dari Klaten, dari Bogem. Kulit Oh. sunat. Palingan kurang di lusa gedean. Emang nu boga nu Arab tadi. Anjing, ini lagi naik-naikin Oh, iya. digituin lagi anjing. Enggak enak kulitnya emang enak ya. Enak. Jadi- Gue suka yang kulit sama yang makaroni. Iya. Sisanya enak, cuman favorit gue dua itu. Dan Ayami setiap bintang tamu kesini pasti pengen bawa pulang dong. Jadi Iya. tolong Orang nggak bakal lebih Ya, lebih banyak lagi. Iya. Ya. Kemarin yang bintang tamu yang bawa pulang juga itu Mpok Citra. Karena emang butuh. Oh, Karena doyan. lebih kebutuh ya, lebih kebutuh dia. Oh, dan juga kopi. Ini terima kasih kopi susu gula arennya. Nikmat sekali Ayami. Lengkap dia nih Dan. Ya, bagus. Ojek nama kilogan ya, Pak ya? Nah, Emang konsepnya gitu, Mang. aja Konsep- aing mah. Konsepnya, jadi kopi susunya ini adalah kopi dan susunya dipisah. Bukan karena nggak kekocak Ya, aja itu. karena kopi Ya. susu, bener-bener kopi Pak susu. Mumu ayah sendok, punten. Bias Pamu. Nambut sendok. Kan Bang Mumu Harita mah nu mangmawakeun teh geulis anjing. Semok aya mah Pamu nya. biasa nih gelis mah. Baheula geulis, Bro. Semok baheula geulis ya. Oh, bener. Lo bateng nganter paket. Kamu atur nun Pak Mumu. Luar biasa. Benar ku angin. Benar gua angin. nggak Disclaimer geber. ya teman-teman warga waras, ini karena teman kita lama. Lu kalau nonton episode pertama kan awal-awal dulu juga Fikri udah pernah datang. Tapi Kita- nggak full bahasa Sunda juga. Nggak full bahasa dulu. Sunda, tapi ya kita mohon maaf kalau emang ternyata kelepasannya ngaran age yang babaturan gitu. Naon teh? Ngomong bahasa Sunda takut kelepasan. Iya enggak apa-apa lagi emang kenapa sih? Ganya. Emang kunaon gitu mun. Iya, bukan banyak orang yang nggak ngerti. Iya, banyak yang nggak maksudnya ngerti. penontonnya. Betul. Ya belajar lah. Nggak harus. Iya, Mas. Ya maksudnya kalau pengen tahu banget. ya Karena jadi belajar. kieu. Anjing, aing kudu mikir deui kira gitu. Iya. Mana jadi channel nomor PR Batur aja. Sih. Itu Fikri bahasa Sunda Rahmat. lagi. Fikri Rahmat balik deh. Yes. Enggak, kita sebagai teman lama Fikri teh geus terlanjur kaucap maksudnya sudah terbiasa dengan Fikri Rasta. Iya. Tapi orang kadang-kadang suka gitu, Mang. Kan ada misalnya ya kita tahulah itu part of branding kan. Iya, Ya kadang-kadang sebagai teman asal lamun angger masih memanggil Fikri Rasta teh tidak mendukung upaya di Perubahan. branding gitu enggak, urang mah bodo amat sih maksudnya. Karena kan kayaknya orang berubah awal teh kan karena Babeh meninggal. Oh, Oke. ya. Waktu pas bikin nasihat Bapak teh ya. Mm-mm. Terus pengen menggunakan nama dari beliau lah, tapi tidak munafik. Oke, memang kebetulan beriringan dengan baru teh keur ngomong, "Mang, ieu ngaran Rasta ripuh euy," gitu. Produk teh banyak pengen masuk, tapi karena stigma nama Rasta teh selalu negatif wae, Iya. si produk takut kegiring ke sana, jadi nggak jadi masuk aja gitu. Oh. Jadi, geus lah.
Dan setelah diganti gitu. menjadi Fikri Rahmat, loba brand masuk. Lumayan, Oh, lumayan memang berdampak gitu. Jadi Ya. aya nu wani gitulah. Ya memang kalau nama itu ya maksudnya pengaruh banget apalagi di dunia industri ya. Iya. Bahkan Kan ada yang sebenarnya bukan kan- nama aslinya, ketika dia menggunakan nama asli nggak laku, pasti pakai nama Si panggung. kayaknya pas McDenny mana niat Itu. awal kan asal we nya. Asal, Sehingga bener. bahasa urang harita ge pikir rasta mah ngelos we gitu, tidak berpikir bahwa eta bakal jadi gede ngaran teh. Nah, orangnya yang sebenarnya enak Belajar. hayang ganti Jadi sa. Dani Mac. Jadi yang enak Mac gitu kan. Kan tengenang geus Mac Dani lah riweuh. Nah, Sebenarnya mungkin ada yang bagus juga sebagai alternatif kalau nggak mau Rahmat, Fikri Raskin. Waduh. Kayak kementerian support. Kementerian Wah. BUMN ya. kita Sebagai bisa. program pemerintah. Tapi nggak mungkin, kan dikorupsi. Wah, yuk ngopi dulu. Fikri Rahmat. Apa Dani Mac? Kamu kenapa pakai baju ini? Iya, karena ini dalam rangka memperingati ini Coki. Enggak. Ya karena saya mau memposisikan diri saya bahwa saya ada di sisi Palestina. Oh, oke, nice. Dan ada hubungannya dengan karya kamu juga yang baru ya? Akan ada salah satu lagu di album kedua yang bicara tentang anak-anak Palestina. Membicarakan Sorry, mereka. gue harus ngecek ketulusan lo. Hmm. Lu bikin lagu itu hanya ngejar ketenarannya atau lu memang lagu itu peduli sama anak-anak Palestina terus akhirnya nanti uangnya untuk mereka? Kebetulan sudah running strateginya, emang kita rencananya lagu itu 100% akan disumbangkan. Jadi ada beberapa musisi lah, nggak cuma gue sendiri. Gitu. Jadi lu mengharapkan sumbangan dari ya? Jadi ini lagu batur nyumbang ka aing menghari. Enggak maksud, tapi orang tuh sok mikirnya lamun mere santunan ieu mah atau maksudnya ya pikiran bodoh aja ya. Iya. Kalau nyumbang uang ke sana da eueuh tokona kan tarutup kan. Tapi kan di Enggak kan ada yang ini, Di- ada yang nampung, nanti nampung yang di- nampung beli barang-barang yang dibutuhin. Bodoh sia aing sebel. goblok. Sadar. Ieu aing ngobrol jeung si Dani geus cicing sia. Kali-kali nyumbang tong utang. Da atuh aing mah. Ya, oke. Boy menjaga bahasa ya kalian berdua ya. Jadi Di season ini ya, di season ini kalian berdua teh leuwih manner anjing. Malah udah capek ya kalian berdua klarifikasi. Oh enggak, kalau saya enggak dia. Iya, yang terbaru Saya sama Nikita doang. Mirzani. Jadi ada sebagian orang yang memang tidak mampu untuk pergi ke sana ya nyumbang. Iya. Nyumbang berupa uang. Berupa uang nanti diolah uangnya menjadi apa? Ada Tapi di sebenarnya korupsi kayak tapi gue mah gini dah, maksud gue apapun lah gitu. Ya. Misalnya kalaupun lu bikin lagu, lu cuman hanya sebatas bikin lagu, ya nggak apa-apa. Ya. Maksudnya jangan batasin diri lu untuk berbuat. memberikan sumbangsih ya. Iya, Ya, gitu. terus ketika orang memang tidak suka dengan apa yang dilakukan orang-orang ini, ya jangan disinggung, sudah aja biarin. Ya, masing-masing gitu. Nama Lu siapa setuju yang ya, menyinggung silakan. dan Hah? Itu. yang menyinggung siapa? Si Coki, sama si Oke, Dadi. tadi kan yang udah saya Iya, sebutin. Ya mungkin mereka juga tidak sengaja, Tidak tidak sengaja. ada maksud untuk ke sana. Sepertinya maksudnya emang sana. Iya, mungkin. Tapi coba bijak aja. Ada maksud tidak ada maksud, menurut gua harusnya dengan usia yang sudah sedewasa itu pandai menempatkan diri. Ini Ya. bukan isu yang boleh dibicarain, bukan Ya. isu yang boleh ditertawakan gitu. Karena ini sudah menjadi isu dunia. Tapi gitu. ada yang bagus. Si Didi kan bikin konten tuh. Jadi ini tahu. Bukan dong. Didi Elemen. Didi, Rogerku berbunyi. Waduh, Didi, begitu bunyinya. Anak Gen Z yang nonton nggak tahu aja. Nggak relate, nggak relate. Dari gua ngomongnya Roger kan harusnya pager. Nggak, kata Didi gini. Si Coki ini mau dihujat kayak gini malam nggak akan didengar karena dia mah hewan buas mah coklatnya apa di penangkaran di penampungan biarkan jangan sampai keluar. Nah ini yang membawa keluar ini akhirnya jadi gaduh Ya. orang-orang yang repost orang-orang Ya. yang ini Ya. gitu. Ya. Harusnya yang nonton di situ ya udah itu memang Cicing we, tontonan jempling. cicing we jempling Nah, nikmati weh. Didi ini siapa sih? Si Didi Kuli. Oh, Didi Kuli ngomong gitu. Iya Didi Kuli. Nah, ngomong Tenguli gitu. siapa? Hah? Aku ngomong gitu. Udah mulai arogan. Udah mulai star syndrome. Dekel palu teh geus mulai arateun. Star syndrome ya sama gimana Star syndrome? Tapi bahkan ya memang gerakan-gerakan apa kayak membela Palestina itu kemarin di Olimpiade Prancis juga kan kenceng tuh ada yang Iya. nyobekin apa bendera yang kontingen. Karena gini, ini udah bukan lagi isu agama, sudah bukan lagi isu politik, ini udah bener-bener totally isu kemanusiaan. Kemanusiaan. Gitu. Betul. Dan tapi singlenya belum keluar. Belum. Kalau itu nanti. Rencananya kapan keluar ya?
Jadi kan ini kan lagi mempromosikan lagu Pengen Ini Pengen Itu. ini tuh. Pengen Ini Itu, insyaallah doain lanjutannya tour lagi kayak tahun lalu pakai camper Stand van. up, pakai stand up juga. Pakai stand up juga, sekaligus rilis 1 album. Nah, di dalam 1 album itu salah satunya lagu itu. Tapi kan biasanya orang kalau lanjut itu tuh karena ada hasil yang sangat memuaskan. Akhirnya bikin lagi untuk memuaskan orang-orang biar kita terpuaskan lagi gitu lebih banyak. Yang sebelumnya memang kamu puas, maksudnya terpuaskan dengan hasilnya, uangnya ada dan segala macam. Nah, tujuan utama si Fikri and My Magic Friend tuh nggak munafik ya, pengennya bisa terhidupi lewat si lagu, lewat si musik gitunya. Tapi tujuan utamanya memang kita udah sepakat satu tim teh, kurang dakwah yuk. Gitu. Jadi karena nggak sementok kan. Komersil itu hasil-hasil dakwah lagi. tiba-tiba naon sih teh? Menang ibadah, menang pahala. Tapi gue pengen tahu ya dari sudut pandang perempuan, ketika dipanggil Tobrut apa yang lu rasain? Risih lah pastilah Dan. Risih nggak? Iya. Maksudnya risih kayak gimana? Ya risih ya. Ih, apa sih gitu? Pasti gitu, nggak ada yang suka. Tapi ngelihatnya memang brutal gimana? Itu kan kita yang melihat, tapi jadinya cewek itu merasa jadi objek gitu, Iya, jadi iya objek seksual. Makanya harus dilarang. Kecuali momennya memang lagi memuji, lagi lu sama istri lu. Lagi berasik masuk. Ih sayang, Tobrut. Punya siapa? Enggak, kata-kata itu. Enggak, punya siapa emang? Kamu ingat cewek lain berantem. Terus selain itu sebenarnya ada lagi yang lucu peraturan terbaru pemerintah. Apa tuh? Mulai sekarang tidak boleh jualan rokok ketengan. Kenapa ya? Nggak tahu. Hah? Iya, nggak boleh. Enggak kenapa? Maksudnya apa? Ruginya apa? Cepet habis. Warga Beras buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah. Emang di mana lagi anjing? Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur. Lumayan. Nah, timnas setuju. Begitu ngomong ke majikan, asa entong. Tapi ya itu, maksudnya memang orang kan di musik, ya kayak kita kan pernah bahas ya waktu itu ya. Gue main film dan lain-lain, salah satunya supaya gue bisa tetap bermusik. Jadi memang dari awal gue bermusik, orang ating tulus gitu. Emang orang rasa bermusik, orang embung eureun bermusik lah. Jadi neangan duit sama lain didinya. Lain didinya. Syukur alhamdulillah ternyata akhirnya didinya. Mudah-mudahan. Kemarin teh tur seberapa kota? 11. Edan. Total seberapa penonton? Wah lumayan lah. Animona ge di luar prediksi Oh gitu? Karena di luar nonton. Aji, ayo rek kamu sok mengko sorangan mana nyabu kene anjing. Justru mun orang nyabu serius. Oh serius ya? Bro. Naon eta teh? Lehoan. Itu urang mah kieu parfum bibit. Sama pulpen wangi itu. Tapi halus dan lagu Numpang Anyar geus ngadenge mah. Encan orang can ngadenge. Eta nu pengen ini. Bukan. Lain. Halus laguna nu di-share di grup. Nyao orang angke dinyanyikan mengke. Tong ayeuna. Muah. Kayeuna. Mau aing ngobrol lah. Mas kan penyanyi malah disuruh nyanyi. Oh iya bener. Anjing dia penyanyi itu. Masalah aing gitar di dia mah mau balik pokoknya si Dani anjing. Lagu aing rusak si Dani mah. Masa nasihat bapak aja kan belok ke sini. Tapi niat mana dakwah berarti lirik-lirik lu tuh ya gue berusaha positif mungkin lah. Ya nasihat dong kebanyakan dong. Dakwah teh kan bukan tausiah ya, bukan ceramah. Dakwah teh ya berbagi ilmu yang baik dalam rangka kewajiban manusia teh kalau punya sesuatu yang baik harus disebarluaskan dan dalam rangka memperingatkan diri gitu. Orang geus ngomong kieu tong nepi urang ngaco gitu. Ya berarti isinya banyak berupa nasihat kan? Ya bahan renungan lah. Rebahan renungan lah. Kirain rebahan renungan. Bahan renungan. Enggak ada rena anjing. Mun rebahan renungan biasanya sok modar. Telat ngangkat. Beres rebahan renungan. Nah, itu telat ngangkat. Aduh, aing karena anjing kan. Tapi emang tuh lirik-liriknya kayak lagu Nasihat Bapak, terus yang terbaru Pengen Ini Itu. Liriknya menurut gua yang dengerin memang lirik yang dari musisi yang sangat memikirkan lirik muncul orang mah. Amin. Nah, sekarang gua pengen menjadi aktor ada Reza Rahardian. Pengen menjadi wapres ada Gibran.
Oh, banyak dari katanya. Aing teh. Banyak. Itu tuh ada fun fact-nya. Beberapa podcast kemarin tuh nanya, "Bang, mau nanya dong." Iya, kenapa? Pengen jadi aktor ada Reza Rahardian, pengen jadi musisi ada Om Iwan, pengen jadi komika jauh ketinggalan. Kenapa bagian presiden namanya nggak disebut? Si Aing teh, ya belum terkenal masa udah hilang. Anda kurang berdakwah nih Anda. Harus sampaikan aja tidak apa-apa. Takut dong. Tapi orang seberapa besar sih pengaruh musik atau lirik ya dalam niat lu berdakwah gitu ya terhadap orang yang mendengarnya terus perubahan gitu orang-orang gede. Pencapaian terbesar gue yang juga dosa gue itu adalah ada 2 orang yang gagal bunuh diri dari lagu Langkah di album pertama. Wallahualam dia jujur apa enggak ya, tapi dari pengakuannya yang satu ngaku sendiri, yang satu ada saksinya. Karunya tuh. Hah? Dalam hidupnya dia gagal. Kenapa gue bilang itu sekaligus dosa? Karena waktu gue pamerin ke bokap, ke Alyarham, dia bilang, kan album pertama emang gue nggak promo, nggak apa gitu. Kebayang nggak kalau itu lu pikirin benar-benar, harusnya ada berapa orang lu selamatin. Ini gara-gara lu terlalu idealis nih, cuma ada 2 orang. Kayak asal dicabok gitu. Ini halus pisan. Tadinya mau bangga. Lain mujinya. Lain muji. Coba mana nyieuna bener. Banyak sekali orang. Coba kalau kan promona bener. Kalau promonya bener, lu sebar luaskan, nggak idealis sok-sokan anti media gitu kan. Waktu album pertama kan gue mencoba untuk tanpa menggunakan apapun gitu. Cuma ya teh, kalau kamu mikirin lagu dan album kamu lebih baik, berarti berapa orang yang harusnya terselamatkan? Kamu jangan bangga gara-gara 2 orang, itu ada banyak orang. Wah, citra. Anjing bikin beban atuh mah. Beban, bro. Makanya yang sekarang niat pisan barudak kurang dia bro, orang rek promo. Gitu. Cari tahu mana yang bunuh diri, mana gitu ya. Siapa tahu dengan promo yang benar kan jadi hakim tidak membebaskan Ronald Tanur. Iya, gue sebel itu ya. Kok bisa ya, aneh aja. Nggak aneh di dunia kita mah itu. Iya sih. Ya. Kok aneh sih? Bener sih. Terus kok kaget sih? Kok kaget? Aja geus nepi ka sakituna nya ribu maksudnya gini loh. Orang yang tidak paham hukum ge apal eta teh kuduna kumaha gitu. Dan baru dengar ya semenjak kejadian itu kata-kata anggota dewan keluar Ahmad hakim Saroni. brengsek gitu tuh. Iya. Kan pada keras semua, Rike Diah Pitaloka keras. Iya semua. Tapi kan didukung sama si obrolannya dikat kan. Betul. Los anjing lah, los lah. Ya maksudnya Iyalah emang iya kita juga ngomong. Kita segitu vokalnya menyuarakan tentang misalnya tentang kemanusiaan di Palestina, menurut orang kita jangan lupa menyuarakan kebenaran di negeri sendiri. Betul. Dan harusnya ini jadi beban para musisi seperti lu juga. Coba lu bikin lagu tentang hakim. Siapa tuh hakimnya tidak jadi untuk vonis bebas. Jadi PR. Coba kira-kira ayat sabait weh. Sih tentang hakim banyak. Tapi gue ada satu lagu yang menceritakan tentang ini Padang Masyar. Jadi kayak lu boleh berleha-leha sekarang. Guys ya. Guys ya di Padang Masyar sih ya. Ya kayaknya lagu itu nanti juga berlaku buat si hakim ini deh. Ada mau peduli duitnya sloba. Sih. Saya tahu gagal jadi bisa dari Padang enggak poe. Tapi kita tidak menuduh hakim itu salah atau benar ya. Ya kita mempermasalahkan keputusannya, bukan tapi kalau bicara status salah Dan. Ya. Kalau buat gue secara pribadi ya, disclaimer gue nih yang ngomong. Kalau dari secara status dia sebagai seorang hakim, entah ada apapun cerita di balik itu, ya lu salah. Itu tanggung jawab lu. Siga mana jadi bapak gitu nya. Terus apapun cerita di balik layar, lu membenarkan anak lu pakai narkoba. Ya salah aja. Ajan mana keur diancam ku batur tukangan gak ada salah aja nya. Antep budak pakai narkoba gitu. Pablo Escobar teu nitah budakna make narkoba. Iya, gitu. Maksudnya ya status lu ya lu tanggung jawab. Kan maneh nu hayang aya di dinya. Berarti dengan kondisi negara yang kacau, bodor gitunya siga Indonesia ini banyak inspirasi dong buat mana? Aku berusaha menghindari politik di album ini. Gue pengen ke masyarakatnya malah manusianya aja deh. Gitu karena gini, gue kecewa sama Coki tapi gue tidak membenci orangnya. Gitu, gue membenci beberapa sifatnya. Ya. Karena menurut gue kudunan jadi jelema masih gak gitu. Jadi orang teh gitu aja gitu. Ya kayak waktu kemarin lu menjadi seorang narapidana kasus narkoba, tapi hari ini lu menjadi manusia yang bermanfaat buat banyak orang. Amin. Gitu kan? Maksudnya kenapa sih kita tidak menjadi manusia teh gitu aja gitu? Mungkin emang tugas dia di dunia memang gitu. Ya kan semua orang. Anjing. Makanya Tuhan nyiptakan di dunia tugas semua tuh sudah ada garisannya, Mang. Kan gini. Tapi dengan Coki melakukan itu, akhirnya banyak orang yang istighfar, bro. Astagfirullahaladzim, bener tuh. Iya sih. Iya, bermanfaat juga lah. Betul. Gue berarti. Iya, makanya maksud gue lihatnya jangan segelontor langsung lu benci secara keutuhannya, jangan gitu. Karena ada beberapa hal baik juga yang orang-orang nggak tahu tentang Coki gitu. Ini bukan tentang Coki doang ya, maksud gue sampai berada di fase kayak
kayak waktu di dalam. Ada orang yang sampai kita tuh mikir, kenapa dia kok sampai bolak-balik jadi biang bui gitu. Masuk penjara, tangkep, Iya. keluar nggak lama, masuk lagi, keluar. Itu Ah. benar-benar banyak yang kayak gitu. Iya. Lo mikir kan, emang mana? Kan itu sebenarnya kita orang yang awam, kita melihat itu kan salah kan. Tapi pada akhirnya setelah ngobrol-ngobrol ya, gue tuh kalau nggak gini, gue nggak bisa ngidupin keluarga gue. Jadi gue sampai pada titik yang, kalau kita lihat, orang nggak pernah, demi Allah pernah ngalaman eta ngobrol jeung begal. Tapi nggak tahu sebelum media begal. Begitu ngobrol semakin dalam, akhirnya baru tahu kalau ternyata dia salah satu pelaku begal. Terus ya itu sama ceritanya. Nah, mungkin memang bahwa ya itu manusia itu sudah punya tugasnya masing-masing yang digariskan sebagai apa di dunia ini gitu. Gue nggak setuju sih. Nggak Karena setuju. gini, Semuanya pasti Tuhan menuliskan baik. menurut baik, kemudian Tuhan itu adil. Karena adilnya dengan salah satunya memberikan pilihan Oh, gitu. iya. Mana rek ngilu aing ngilu jurig gitu kan. Nah, Sareng sadayana warga waras tong hilap di subscribe, tombol loncengna di on. Mantap. Mun maneh rek ngilu ka jurig, maneh nu hayang nyepek gitu. Kalau lu mau ikut setan, lu mau silakan. Ya. Tapi perintah gue mah sebenarnya ini gitu. Dan tadi gue juga ini kadang kita juga jangan cuman bisa nyalahin pemerintah. Iya, setuju. Wah, pemerintah nggak benar gini. Oke, pemerintah udah nggak benar nih. Terus kita mau ngapain gitu? Jangan lu nyalahin pemerintah, tapi tetangga lu kelaparan lu diem doang juga sama aja tuh. Nah, Gitu. berarti itu berlaku sama orang yang ketika dia mencoba untuk memboikot hal yang memang berpengaruh sama itu, tapi dia nggak peduli lingkungan sekitarnya. Sama Gitu. aja dong. Benar Sama tuh? aja dong. Sama aja. Jadi dia keras nih membantu boikot, gitu. Tapi ternyata tetangganya lo bantu susah. Iya, salah. Itu fair kan? Buat gua salah. Hmm. Buat gua salah. Maksudnya, karena kan gini, kalau belum sampai ke level kemanusiaan, mungkin Palestina hanya ada di koridornya yang memang secara agama, lu wajib. Sebagai umat Islam kan wajib. Sama Muslim membantu. Iya, membantu itu wajib. Tapi jangan salah, bukan berarti cuman itu yang lu pikirkan. Di Islam itu kan kalau kita konteksnya Islam, di Islam kalau ada Nasrani yang kesusahan aja kita wajib nolong. Betul. Yang non Islam gitu ya, entah itu Buddha, entah itu Hindu, atau bahkan orang yang tidak beragama sekalipun juga diwajibin kita nolong. Iya. Gitu. Ada Benar. nah, mana anjing dia kerceramah. Enggak, Kira enggak. emang nu keluar ti Islam mah kieu. Ulah tuh pernah Islam kan kenapa keluar dari Iya, Islam? bukan keluar dari di luar Islam dia. Iya. Kan kamu harus tahu bayi itu terlahir muslim sebenarnya, no? Wah, ayah deh. Ayo Kenapa? Ayo dalil. Orang kayak ada kayak gitu. Ayo dalil lah mau di Islam mah. Kan Nyepek gue sok. Kadang-kadang saya tuker jeung aing lah. Aing posisi di tengah ya masalahnya. Kudu imbang anjing, kudu ngakurkeun sia duaan. baik inilah ka ieu nya ka mana sebagai musisi gitu. Tapi kan maksudnya ketika lu kan mencari uangnya bukan dari sini ya sebenarnya, tapi setelah Gue berusaha kok. Gue berusaha mencari uang tetap. dari sini ya. jadi maksudnya pelajaran yang kemarin-kemarin sekarang lu terapkan gitu. Iya, gue coba lebih Jadi implementasi. udah kata-kata yang dari siapa tadi yang lu bilang lu harusnya kalau Didi. Bokap. bokap lebih ini lu terapkan sekarang. Terapkan. Di lagu yang mana? Ya di semua lagu di Semua lagu. semua albumnya. Ya kan waktu Nasihat Bapak udah mulai bikin video klipnya bener, gimmicknya apa yang segala macam. Karena- Lagu ini juga sama. Karena jadi kepikiran kita tuh tidak pernah tahu karya kita sampai menyentuh mana ya. Iya. Ya, Edan. Iya. Dan sekaligus bikin gue jadi jauh lebih hati-hati. Bikin Iya. karya. Oh ternyata efeknya sampai sejauh itu ya. Tapi beda lu kalau udah punya keluarga mah nggak bisa mikir gitu lagi. Mikiran non. Ya langsung targetnya. Nah beruntungnya gue didukung sama istri yang seniman juga. Jadi Itu. dukung. Istri gue sih tidak terlalu masalah. Istri mana dancer kan seniman. Lain sama komersil. Loh, tarian seni, Bro. Siapa dipatah? komersil sama bro. Gue seniman. Ya, pisan. tapi Kak Imas teh kamu mah ya nggak kayak Reno, nggak kayak Fikri. Reaction tadi. Lah emang komersil saya nyari untuk nyari uang udah. Gue seniman pisan tari. Mun bro. seniman mah ayeuna ge masih meureun urang kita naon joget heula gitu kan. Mah hayang dahar kela diberek koreo gitu kan. Seniman itu. Da komersil Oh, pilih lagi gitu. Makan dulu. Tapi berarti coba Sok. berarti mana itu kalau kita lihat Fikri lah ya, kita lihat Fikri dari karya-karyanya teman-teman, boleh dengerin di Spotify Fikri And My Magic Friend. My Magic Friends. Lirik-liriknya tuh sungguh-sungguh lirik yang idealis. gitu. Maksudnya lirik-lirik yang Serius pisannya aing di lagunya. lain serius, maksudnya benar-benar mengcapture gitu. Iya. Mengcapture Keadaan apakah fenomena kah atau keadaan. Iya. Emang mana itu jadi nanti maksudnya orang mikirnya
si Fikri teh jadi asa serius pisan ayeuna teh jelmana gitu. Nya teh sih. Heeh. Kalau yang ketemu istri gue ya, pasti dia akan selalu kan suka gitu ya kalau jadi anjing. Goblok siapa tega ka baturan teh tolol. Jadi kita jadi kita Mana rokok aing anjing? Aya korek nama rokok. Komedi ki Iya. Gini, Maka- yang kasihan menjadi seorang istri komika itu adalah ekspektasi orang selalu berpikir bahwa kita di rumah lucu. Ya. Nah. Yang paling tahu kan selalu mereka ya gitu. Ya. Nah, orang tuh kalau ketemu istri gue selalu bilang, siapa bilang Fikri itu gak lucu. Fikri itu orang paling serius yang pernah gue temuin seumur hidup. Itu selalu ngomong gitu. Serius. Serius dah. Gue tuh bisa gini dan, nih ya, maneh duaan asup ke penjara, saksi hirupna teh Bang Jiu, aing tuh bisa sare. Iya, Om benar. Jio. Aing nanya enggak poe barudak kumaha, Gue tuh selebay itu untuk memikirkan kehidupan. Ah, waduk sih masih ada datang anjing. Aing sieun. Karena masihnya pas eta teh. Karena masih. Bukan karena masih nama aing Fikri Rasta, Bro. Datang aing bersihnya di suujonan. Aing bersihnya di suujonan. Jadi geus lah urang nanya kasih Bang Jo gimana update-nya apa segala macam. Maksudnya gue itu bisa sampai sebegitunya dan Ya. memang udah awalnya nggak suka tapi nggak bisa ditahan. Jadi akhirnya ya sudahlah memang mungkin ternyata sense gue di situ emang tinggi nggak bisa gue kendaliin. Jadi ya sudahlah. Capek tuh sih jadi jelma nu kabeh di pikiran. Biar orang ngomong kasih Dani, orang pun bisa milih anak orang tuh aing jadi seniman lah. Ah. Capek Iya, gitu, kan. kabeh di pikiran, Bro. Iya Kabeh kan, kepikiran. bener. Heeh. Kan sih orang bagi di gunung. Naik ke luhur gunung, ke puncak gitu ya, ke puncak gunung. Ningali sampah. Kepikiran. Overthinking Ambok langsung. gitunya. Jadi kayak aduh gitu. Tapi apa yang lu lakukan hanya kepikiran atau berbuat sesuatu untuk sampah itu? Misalnya Nah, kumpulkan mana sagunung itu kemana gitu? kebetulan ada opsian, gue suka ikut opsian. Opsian Untuk apa? Kita kumpul teman-teman buat emang ngosongin gunung, terus kita bersihin sampahnya. Oh, orang hayang kita ngilu ki, bener sih. Orang Ya, ayo mau bulan depan. mau arek mah. Gunung di Bantar Gebang. anjing. Aduh. Eta mah kontraktor ge. Anjing Iya. kamu kuleungan sih. Itu namanya kerjaan yang mubazir. Bersama kita bersihin nih. Ntar sama traktor dibalikin. Dibersihan, dikumpulkan, dicokot deh. Dicokot deh ku batur teh. Ya alhamdulillah selalu dibarengin dengan aksi sih. Gue ada 2. Kalau opsian mah memang rutinan gitu. Kadang suka ikut sama teman-teman. Sama gue bikin nanjak kakak kan. Bikin apa? Nanjak kakak gue stand up di atas puncak gunung. Oh. Jadi gue di puncak gue stand up. Yang nonton gue bayarnya teh turun ke bawah teh sampah pribadi bawa pulang. Gitu. bayarannya. Bayarnya. Jadi buat ibaratnya beli tiketnya itu adalah sampah pribadi lo bawa turun lagi. Seniman pisan. Anjing. Terus lu foto, lu capture, lu kirim ke gue. Berat jadi pemajikan Pertanyaannya sia jadi berat. Oh, duitnya anjing. Pertanyaannya jadi gini Makanya sebagai istri gue cari duit. oh, eta jawaban ada. Si Irma kita ngedance deui. Nah, tapi ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Istri gue itu memang minta gue tetap seperti ini. Gokil. Jadi kita pernah duduk duaan, terus gue bilang, yang aku teh kan begini ya gitu. Tapi aku nggak boleh. Mau buat gue sebagai seorang imam di saat gue seperti ini di luar keluarga gue, di sementara keluarga gue terbengkalai, gue dosa. Iyalah. Di saat lu nggak ikhlas nih, Ya. kalau lu berat hati nggak apa-apa. Gue sih ikhlas, gue tinggalin semuanya, gue akan cari nafkah aja buat hidupin kalian berdua. Dia bilang enggak, yang santai aja, lanjut aja. Kan aku juga sambil bantu-bantu propertian gitu. Oh. Gua enggak Jadi ya, alhamdulillah terdukung lah gitu. Support system. Support Support sistemnya alhamdulillah. system halus. Tapi nah balik lagi, Mang. Apa? Yang menjadi pertanyaan adalah emang bisa hirup gitu. Maksudnya emang dengan mana seniman? Maksudnya Ya. ya kita juga kan gitu ya dan ya kita hidup dari karya lah istilahnya. Siga iya we orang channel teras belakang gitu. Mau dibilang menghidupi mah ya alhamdulillah belum. Ya. Tapi kan Hidup kita lah. percaya sama mimpi kita gitu kan kadang-kadang itu yang membuat kita terus berjuang kan. Mm. Nah terus kumaha cara komprominya gitu dengan kebutuhan. Ya buktinya kan kalian berdua aja sampai hari ini masih bisa berjalan kan? Ada kredivo. Ada kami. Nggak, tapi artinya gini, ada aja gitu Iya, jalannya iya sih. untuk lu terus melakukan apa yang lu mimpikan gitu. Iya. Apalagi di saat mimpi lu itu dampaknya tuh positif gitu. Iya. Ya aya we, orang kadang sok ya tanya si Ali lah. Kadang sok bingung sorangan, aya we nya rezeki teh di mana we gitu. Bener. Kita boga duit terus tiba-tiba ya babaturan datang. Mau sembako, seabrak-abrak, mau beras, sakarung, naon segala rupa, terus tiba-tiba datang dan di workshop, "Mang aing keur aya rezeki hayang babagi-bagi ah." Jebret gitu.
Alhamdulillah sih sabulan teh keluar duit ke belanja gitu. Oh. Selalu ada aja. Efek dari kebaikan. Efek dari kebaikan. Iya, efek domino kan selalu ada Iya, ya, iya, selalu iya. muter dan balik lagi ke Li, titik mana awal. menang beasna nu sesa? Si Ali mah bagiannya nuraskin. Nuraskin Lain anu dikikir, Lain. cak, ranu maruragan si Ali. Mana? Di pilihan, aku tuh aja si Ali. Aku tuh jeung gabah kali. Tapi Memang hayam sih emang. tapi ya iya nya kan nah ketika maneh menikmati hidup seperti ini, kan lu ngerasa capek kan, tapi lu menikmati dan ada hasil dari kebaikan lu. Kenapa lu nggak boleh sama anak lu nggak boleh melakukan itu? Satu, gue tidak pernah merasa capek. Gue nggak tahu, gue suka aja dah. Ya kenapa anak lu tidak dilarang sama lu untuk jadi seniman? Kalau secara kebapaannya kali ya yang dominan di gue, karena gue tahu betapa lelahnya otak ini terus-terusan berpikir Iya. gitu. Eksare aya baturan curhat kapikiran gitu. Aya baturan curhat hayang nulungan tapi aing can beunghar teh kapikiran dan kumahanya carananya gitu. Tah eta nu goblok. Babaturan na goblok. Sakuruna ngobrol jeung Mario Teguh. Kayak gini deh misalnya let's say katakanlah sebelum lu ketemu ruang ini gitu ya, Fik gua gini minta gue lagi pusing gitu. Ya udah, dan gue nggak bisa ngasih duit nih gitu ya, tapi gue ada alat, gue ada fasilitas, sok pakai gitu. Ya apa yang bisa gue bantu, akhirnya gue bantu. Tapi balik lagi ke budak mana ya? Kalau misalnya itu tidak bisa ditahan ya, pilihannya akhirnya orang yang juga bapak, ada bapak orang mah idola orang gitu, superhero orang kudu juga bapak orang gitu. Kumaha? Gila. Gak apa-apa. Kenaon? Gak apa-apa. Ya paling gini, yang gue persiapkan untuk mereka dari semenjak mereka lahir sampai nanti itu adalah barriernya. Pagernya aja yang gue siapin. Jadi manusia teh pagerna kudu kieu. Nah, lu mau jadi manusia yang statusnya apa, ya terserah masing-masing. Kita kajian. Benar, setuju. Kalau yang nggak jauh lah, yang penting halal. Iya benar. Yes. Yang bicara, jadi mungkin buat warga waras yang mungkin belum tahu gitu yang warga waras halusnya warga teras. Kalau warga waras mungkin taunya Fikri dulu dari zaman stand up, terus iya mah Fikri bermusik karena banyak komika yang lagi bermusik aja. Buat Anda, Fikri ini sudah bermusik dari sebelum ada stand up. Iya. Ya kan? Udah mana yang nggak di musik kan istilahnya. Bob Marley aja lu kombutnya sama dia. Iya, kombut. Berarti saya tes stand up awalnya. Lirik, kombut lirik kan. Yang ngasih nama Marley teh Fikri dulu Bob Marga masih ya. Jangan Bang terlalu Batak. Marley aja. Kebalik dulu namanya juga Bob Rahmat. Bob Rahmat. Berarti emang si Dani nggak boleh dikasih Gen Z ya. Biar keluar sih dia mah jempling si Dani. Liur ini ngomong nulis pengen. Kadang dia anak mana gitu aja. Pasti. Ya, supaya kudu terbiasa. Kalau orangnya belajar gitu tuh. Gimana? Iya sih. Iya sih. Balik lagi, Fikri ini udah bermusik dari dulu gitu. Dan nah pertanyaan jadi mana musik itu start dari nol, stand up juga dari nol. Sebenarnya lebih sulit membangun karir itu di stand up atau di musik? Oh, kalau bicara teknis di musik. Ya. Di musik karena kalau kan gini, stand up MC sejelek-jeleknya aja nih, lo begitu dipanggil untuk jadi guest star masih dapat 100-200 ribu. Ya. Musik makan enggak? Iya, benar. Musik mah lu ya udah dapat panggungan sampai akhirnya musik lu diterima. Iya, baru di situ lu bisa merasakan hasilnya secara teknis. Tapi apa? Secara teknis karir ya, ini ngebangun ini segala macam. Tapi kalau secara berkeseniannya buat gua lebih sulit stand up. Iya, sangat sulit. Sulit sekali stand up buat gue. Apalagi gue sampai sekarang tuh tidak pernah berhasil bikin materi nulis, tidak pernah bisa karena terbiasa nulis lirik. Jadi unggal nulis tuh jadinya serius wae. Mata kan orang stand up poin-poin lah, nggak caprak kan di jualan panggung. Iya. Tapi bukannya dengan kemampuan menulis mana yang apalagi sekarang semakin terasa ya. Dulu kan zaman 2011 awal-awal berarti kan secara musik Mane belum terlalu menulis lirik karena belum jadi project solo kan. Artinya mengerjakan musik bareng. Udah zaman orang ngeband di SMP. Di SMP bareng dulu tuh zaman-zaman hip hop orang boga hip hop oge bareng mah. Dulu sempat ngeband sama Udet Neo gitu-gitu. Emang musik mah dari dulu bener-bener
bener-bener serius tanpa sadar aja gitu emang pengen di musik. Dan Tapi udah lu bikin nggak- lagu itu teh. Udah bikin lagu. Kalau sekarang lu Album pertama kan setengahnya dari sebelum Rocker Kasarung udah ada. Oh. berarti baheula. Tapi mananya kan mana circle-nya redan lah circle mana mah tuh sampai kenal Doni Pata, sampai kenal Dodi Akamsi. Katamsi anjing, Katamsi. Kalau Angkam sih memang Dodi yang seberang. Ini mah Dodi Katamsi Pokoknya vokalis. circle edan lah gitu ya. Apa lu nggak mau punya target tahun ini tuh gua harus ada di Synchronize. ya synchronize, Pestapora gitu. Atau ngambang weh. Kalau untuk panggungan semua karir gua di film, di stand up, di musik punya target itu, tapi tidak jadi titik berat dan Ya. terutama di musik ya gitu. Gua karena gua pengen berkesenian itu dengan senang hati gitu. Makanya kalau lu perhatiin kan dari dulu gue gini, belum dapat panggungan yang itu, tapi nggak punya panggungan ya gue bikin panggungan sendiri aja. Orang ibaratnya terbiasa dengan begitu gitu. Tapi tuh bete nyanyi itu pales gitu tiba-tiba kartu nyanyi. Alhamdulillah ya. Terus si Mang mah kan gitu ya. Si Mang mah. Jadi produser kita Iya. bilang sama kita, kayaknya gue masih ada umur sih buat nyanyi katanya. Iya. Soalnya si siapa? Boril. Si Boril bilang gue bagus katanya. Bagus, cuman memang harus lebih lebih Melambai nada lah katanya emang. ya, meraba-raba nada, Meraba aja, nada aja. lebih mengenal nada. Nah, Gue singkatin, itu teh maksudnya si Boril, lu fal. si Boril kan tengenahan Lu dulu mana sih itu mah. Enggak, kalau ada saran raba nada, dia kan dia buta nada ya. Kurang dites lagunya Boril, oke ya. Pikiranku can asup, akhirnya asup di tengah-tengah, geus indit ditinggal. Nada tidak pergi lagi kemana? Vokal kamana. Iya vokal kemana? Kurang kita fokus. Musisi memang ini alirannya sih ya pindah karir. Pindah karir. Alirannya pindah Karir. Tapi berarti memang bayangan kita lah ya, maksudnya gua Kepengen di panggung besar, kepengen banget. Cuman gue tidak mau itu menjadi beban gue melangkah. Oh. Karena menurut gue jadi ngeganggu di gue ya, Ya, jadi ngeganggu. Jadi akhirnya gue bikin lagu teh, wah bikin lagu apa ya supaya diterima di panggung itu gitu. Oh, Jadi ya. menghindari itu gue. Ya. Tapi bukannya itu adalah suatu tantangan yang positif. Jadi ketika lu punya idealis itu, gimana caranya idealis gua ini bisa nyampe ke panggung itu? Nah, gue fokusnya adalah gimana karya gue nyampe ke pendengar gue, Bukan ke panggung itu. bukan ke panggung itu. Gitu. Kalau sampai ke atas panggung tapi tidak bisa sampai ke penontonnya pun pertanyaannya buat apa? Nah, eta. Tapi kan Berarti nggak beres di panggung eta kayak urang. Ente maksudnya nyampe panggung itu teh berarti sebanyak pendengar anu menikmati lagu lu. Belum tentu. Belum tentu. Siapa tahu pas main Belum tentu. pas main cek sound nungkul Faktanya bawa juga kan penonton. Faktanya Oh, juga kan anjing. sekarang banyak band-band baru yang di atas panggung itu yang penontonnya juga lebih menyimak ini siapa ya gitu banyak. Nyanyi. Yang kemudian disukai karena panggungan itu juga banyak gitu. Maksudnya tidak ada yang salah dengan itu. Cuman kalau buat gua tidak mau target itu menjadi beban gua berkarya gitu. Kalau kata Panji mah kan sering ditanya, gue nontonnya di podcast-podcastnya, kan pada lu ke New York pengen ngincer bikin special show di Madison Square Garden atau di Netflix yang enggak, itu tuh bukan tujuan gue, itu adalah akibat aja dari Iya. dari Iya, perjuangan yang gue jalanannya. lakuin. Iya, betul. Kalau gue Sepakat. ke sono jadinya ya benar kata si Fikri tadi, jadinya Jadi satu jadi terjujur, Iya. kedua jadi sebenarnya kalau untuk ukuran mimpi jadi cetek ting, iya. ya kan, jadi betul. terlalu cetek gitu. Dan capek dan jadi ambisi gitu. Maksudnya kecenderungan tidak mensyukuri panggungan lu yang lainnya juga jadi tinggi. Iya. Karena itu nggak dapet Iya, gitu. Jadi bener. maksud gua mana jadi tidak seniman akhirnya tidak berkesenian dengan baik Iya. juga gitu. Tidak Kalaupun performer ya lu juga bukan performer yang baik di saat Iya. lu panggungnya panggung biasanya. gitu. Nah, ini album kedua proses kita bicara soal album kedua Iya. lah ya. Kan katanya di album kedua teh Mane memang waktu yang di kita waktu episode yang Album awal teh pertama. baru berencana itu rencana tour ya. Rencana tuh. Tapi kayak kita udah sempat ngobrol rencana orang hayang Udah album tuh. kedua udah ada udah tuh rencana. kemarin. Enggak rencana bawa akan camping untuk ngerjain album kedua kayaknya kita Oh pernah iya, ngobrol iya di waktu situ. itu ya. Kayaknya nggak tahu off cam nggak tahu on cam ya. Poho orang Kayaknya. Nah, memilih untuk pas album kedua teh udahlah gue mendingan camping gitu. Gue Ya. camping terus untuk memikirkan album kedua teh itu Nah, memang pilihannya camping teu oyo. Mantap. manajer turun tangan, Bro. Cek sih ya mah anjing artis aing rek jualan semua ya. Ya kan yang jualan dia bukan gua. iya, benar. Menjadi aktor ada Reza Rahardian. Pengen jadi musisi kiri ada Om Iwan.
Pengen jadi komika jauh ketinggalan, alhasil jadi bingung untuk mencari jalan, sialan.